Oke. Ya, teman-teman. Kedatangan di Polres. Oke, pada hari ini saya datang ke Polres Jakarta Utara untuk klarifikasi dari perkembangan hasil penyelidikan ya atas kasus penipuan yang melibatkan Reza Herlambang. Di sini menurut keterangan polisi sudah dibuatkan surat perintah membawa dan menghadapkan saksi atas nama Reza Herlambang alias surat jemput paksa ya untuk Reza karena Rezanya tidak ada itikat baik dan tidak kooperatif. Mungkin sedikit cerita Kak, kronologis awal Kakak ngelaporin. Oke. Pada awalnya saya bertemu sama Reza itu di satu tempat arisan ya, arisan berlian. Akhirnya karena saya sudah rilis single pertama yang saya beli sama keponakannya Mas Anang Hermansyah, saya mau rilis single kedua. Saya tanya sama Mas Reza Herlambang, apakah beliau bisa nulis lagu apa enggak? Menurut keterangan dia bilang bisa. Akhirnya saya memutuskan untuk tukeran kontak ya sama Mas Reza. Cuma setelah saya tukeran kontak sama Reza dan di Hard Rock Cafe kita ketemu, dia minta 50 juta untuk satu lagu. Akhirnya saya kasih pelunasan beberapa hari kemudian. Setelah itu beberapa hari kemudian dia banyak alasan. Alasannya dia lagi sakit, sampai saat ini nggak ada surat kerjasama dan kontrak lagu segala macam nggak ada gitu loh. Malah dia hilang-hilangan, nggak ada etikat baik sama sekali. Nah, pas hari 15 April ya, 15 April 2022 ya, dia tanda tangan untuk surat pengembalian uang secara personal gitu. Yang jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2022. Akhirnya dia ingkar lagi dan dia nggak penuhi semuanya, ganti-ganti nomor dan segala macam. Dia nantangin saya untuk LP dia di kepolisian. Akhirnya saya melakukan LP tertanggal 11 Mei setelah jatuh tempo itu, sehari kemudian. Setelah LP, proses sekarang berlanjut. Dia pemanggilan 2 kali sebagai saksi. Dia mangkir pertama, panggilan ketiga dia datang, dia tanda tangan lagi surat pernyataan kesanggupan untuk membayar gitu. Nah, setelah dia tanda tangan ini jatuh tempo tertanggal 7 September ya. 7 September 2022 sampai saat ini dia mangkir dari kepolisian gitu loh. Jadi yang saya minta Reza Herlambang etikat baiknya aja lah gimana gitu. Saya udah nggak mau hitung semuanya yang kamu bawa-bawa ibu kamu, sakitnya ibu kamu, sampai uang lebarannya, uang kue, ibunya jualan kue waktu lebaran ya, uang kue lebaran ditilep sama Reza Herlambang gitu loh. Saya udah nggak mau hitung semuanya. Jadi yang saya hitung jujur hanya uang kerjasama gitu, dengan uang iPhone senilai 19 juta dengan total 69 juta. Sebenarnya memalukan sekali ya gitu loh untuk Reza dengan total 69 juta aja sampai minta dilaporkan ke polisi. Tapi saya nggak punya pilihan lain karena dia nggak ada etikat baik sama sekali. Ini Mbak, ini kan sekarang mulai bermunculan ya korban-korban. Salah satunya Mbak juga. Apakah karena baru sekarang speak up karena berani ngomong sekarang karena udah ada korban-korban yang lain juga muncul atau gimana? Jadi saya ini sebenarnya melaporkan Reza itu kan jauh sebelum dia viral ya, gitu loh. Nah, karena saya lihat podcastnya dia di mana-mana selalu dia minta untuk dilaporin ke polisi seolah-olah nggak ada yang berani ngelaporin dia. Saya akhirnya muncul karena saya mau menunjukkan kepada publik gitu loh. Saya udah melaporkan dia itu dari tanggal 11 Mei 2022 atas permintaan dia sendiri. Gitu. Jadi bukannya saya atas kemauan saya ngelaporin dia yang minta untuk dilaporkan kepada pihak berwajib. Gitu. Terakhir bertemu kapan Mbak? Kalau bukti-bukti pasti ada Mas. Kalau misalnya untuk laporan polisi semua orang tahu pasti perlu 2 alat bukti dan 2 saksi gitu. Semuanya saya komplit, makanya surat laporan saya diterima oleh pihak kepolisian dan sudah berjalan sampai saat ini. Gitu. Untuk perjanjian dari Herlambang hitam putihnya ada nggak Mbak? Jadi karena dia setelah saya kirimin uang lagu itu, dia banyak banget uang prestasi ya Mas ya. Malahan dia ngenalin saya ke keluarganya dia, melihat kondisi ibunya yang terbaring sakit dan segala macem. Jadinya saya malah fokus untuk ngebantuin ibunya gitu loh. Gitu. Jadi saya udah nggak berfokus lagi sama lagu. Nah, tapi setelah saya marah itu, setelah dia ngirim invoice pengobatan ibunya,
Waktu itu dia minta bantu saya, ibunya mau check up ke Prodia. Saya transfer dia, memang nggak banyak jumlahnya 2 juta. Nah, cuma dia ngirimin invoice ke saya itu 2 tahun yang lalu, invoice tahun 2020 gitu. Sedangkan saya udah nggak mau percaya, ditambah lagi dengan ibunya yang bilang sendiri kalau Resa itu bajingan sebelum meninggal gitu loh. Jadi saya benar-benar kecewa ya sama Mas Resa gitu loh. Dengan cara dia keluar-keluar di publik, dengan dia bilang dia melakukan semuanya untuk keluarganya, untuk ibunya, itu semuanya bullshit dan bohong gitu. Karena saya yang tahu sendiri ibunya itu sakitnya seperti apa, ditelepon sama saya, ibunya sampai nelfon Kak Resa, itu juga nggak diangkat sama Resa gitu loh. Jadi ibunya sampai bilang, Resa itu memang bajingan. Jadi saya bilang, Mama, saya minta maaf banget. Kalau misalnya emang seperti itu, saya mungkin harus proses Resa ke pihak yang berwajib atas permintaannya Resa sendiri. Mamanya bilang, silahkan aja gitu diproses. Jadi saya sebelum meninggal ibunya saya udah izin sama ibunya untuk memproses Resa. Saat itu mama cerita kejelekan Resa itu apa Mbak? Jadi mamahnya nggak terlalu banyak cerita kejelekannya Resa lah. Cuma karena udah banyak yang tertangkap kebohongannya si Resa ke saya. Mulai dari uang check up, uang kue lebaran ibunya ditilep gitu. Pasti dari ibunya kan konfirmasi sama saya. Dia bilang, Resa ini bajingan. Nah, lalu saya bilang, kalau misalnya begini saya nggak bisa kerja sama dengan orang bajingan, Mama. Maaf banget. Jadi gimana caranya untuk memberi efek jerak kepada Resa? Apa saya harus melaporkan Resa ke polisi sesuai dengan permintaan dia? Mamahnya bilang silakan aja lakukan sesuai kemauan kamu, Cleo. Gitu. Terakhir komunikasi dengan Resa untuk Saya udah nggak ada komunikasi dengan Resa. Terakhir itu saya komunikasi dengan Resa waktu ibunya meninggal. Almarhumah ibunya meninggal, saya mengucapkan turut berduka. Cuma saya minta sama dia tetap dia lakukan etikat baiknya dia yang sesuai dengan pernyataan dia di pihak kepolisian ya, gitu. Ini bisa lihat, ini jatuh temponya ini tanggal 7 September, sebelum, kalau nggak salah semingguan sebelum ibunya meninggal, gitu. Jadi saya bilang, walaupun ibu kamu lagi meninggal, saya minta kamu tetap tolong penuhi dong. Nah, ternyata setelah dari itu, balasan chatnya ke saya malah sangat nggak manusiawi banget. Dia bilang sama saya nggak mau urusan lagi sama kamu, biarkan urusan saya sama pihak yang berwajib gitu. Jadi saya diblokir dan dia ganti nomor lagi gitu. berarti setelah laporan ini berarti belum ada komunikasi lagi kan? Pas Juni 2002 Nggak ada berarti. nggak ada komunikasi sama sekali. Dan sama pihak berwajib pun, pihak berwajib sama sekali nggak ada dikasih komunikasinya. Berarti Resa belum memenuhi panggilan. Belum, sampai sekarang dia masih mangkir ya dari polisi, makanya keluar surat jemput paksa dari pihak kepolisian tertanggal 24 Januari. Tapi ada apa sih yang membuat Kak Clara sendiri yang harus mengeluarkan duit? Apa memang dia janji-janji manis, orang mulutnya manis atau seperti apa sih? Gini, Sosok dari sosoknya Resa, waktu saya kenal dia memang saya lihat dia lagi susah lah secara ekonomi. Saya sebagai manusia, pasti saya paham dengan beberapa berita juga yang udah teman-teman saya alamin. Tapi yang namanya manusia pasti selalu dikasih kesempatan untuk berubah sama yang Maha Kuasa. Saya waktu itu berharap, saya kasih pekerjaan ke Resa, saya berharap banget dia itu mau berubah. Karena sesuai dengan omongannya dia mau berubah untuk ibunya, untuk keluarganya, dia mau bangkit lagi. Tapi ternyata kesempatan demi kesempatan yang dikasih sama beberapa teman yang udah kerja sama dia, selalu dia kecewakan. Gitu. Dan alasannya untuk ibunya sama sekali nggak benar. Karena saya tahu sendiri ibunya lagi sakit pun masih jualan kue hampers lebaran gitu. ini kan korbannya Gaya hidup dia saya kurang tahu ya, cuma beberapa kali dia ada meeting sama orang radio, sama orang mana, dia minta saya yang untuk bayarin gitu. Saya pikir karena waktu itu saya mau ngebantu dia untuk maju lagi, saya udah nggak mau hitung semuanya gitu loh. Kalau misalnya dia melakukan itu untuk foya-foya dan lain, biar aja dia sama Tuhan yang tahu. Yang saya tahu, saya merasa tertipu oleh Resa, dan memang pengaduannya ini adalah kasus penipuan ya. Jadi otomatis tersangkanya disebutnya penipu. Nggak mungkin kasusnya penipuan terus tersangkanya pembunuhan gitu atau pembunuh. Kan lain. Korban-korban yang lain itu juga ada Mbak, tapi dia tidak melaporkan Mbak. Mbak sendiri melaporkan itu karena memang kecewa banget.
Gini, karena korban-korban yang lain setahu saya itu sudah dari 8 sampai 9 tahun yang lalu ya, dan mereka nggak punya bukti yang kuat. Kita nggak pernah tahu doa siapa yang diterima sama Tuhan atas kejolimannya Resa. Mungkin dia harus berakhir di kantor polisi atas kesombongannya dia, ya lewat saya mungkin. Tapi kan dia datang ke prokes dengan melas, dengan dia berkelahi hati. Mbak sendiri menilainya ada sih memang karena dia posisinya ikut orang yang begitu kan? Memang dia seperti itu, makanya saya berani speak up saat ini dan memang saya sudah ada bukti laporannya di kepolisian. Kenapa? Karena saya tidak mau ada korban-korban selanjutnya ya dari Resa Herlambang gitu. Karena sudah ya almarhumah. Kita melihat sendiri bagaimana ibunya itu masih jualan kue hampers lebaran dengan untung cuma 25.000 gitu. Sekarang dia keluar-keluar masih menggunakan nama almarhumah ibunya, itu yang bikin saya kecewa banget sama Resa. Korban-korbannya sendiri maksudnya orang tua ibu dekat atau gimana? Gimana Mas? Untuk korban-korbannya orang yang dia kenal aja, apakah orang yang baru dikenal juga? Saya baru kenal sama Resa udah kena Mas, gitu. Karena saya kenal sama Resa di satu acara dan langsung saya mau ada kerja sama dia, tapi akhirnya malah dilibatkan ke keluarganya dia, gitu loh. Jadi nggak profesional sama sekali. Enggak, seandainya kalau begitu dibalikin udah memaafkan atau menarik? Gini, saya udah kasih kesempatan sama Resa 2 kali ya, dan dia selalu mangkir. Saya minta sama Resa kalau uang itu bisa dicari. Toh saya bikin lagu juga bukan untuk mau jadi artis atau yang lain-lain. Karena single saya yang pertama juga saya nggak promoin gitu loh. Saya bikin lagu memang karena hobi saya aja. Tapi kalau misalnya dia sudah mangkir terus, wan prestasi dan lain-lain, saran saya sama Resa, sebelum kamu pegang uang itu untuk mengembalikan etikat baik kamu sama saya, mendingan kamu jalani aja proses hukum yang ada. Gitu. Uang bisa dicari tapi rasa kecewa dibayarnya pakai apa? Itu untuk lagunya sendiri udah dikasih apa belum? Sama sekali nggak ada Mas, karena surat kontraknya aja nggak ada. Surat kontraknya itu yang saya tunggu-tunggu. Dari saya setelah transfer ke dia, surat kontraknya sama sekali nggak ada dikasih ke saya. Kenapa percaya Mbak? Gitu aja Mbak. Karena waktu itu yang menjamin manajernya. Dan info yang saya dapat dari manajernya yang satunya lagi, namanya Mbak Tini 12 Manajemen, bahwa manajernya yang waktu itu ngedilin sama saya itu dapat 15 juta. Gitu, dari uang lagu saya. Saya nggak mau tahu, yang saya tahu saya transfernya ke Resa Herlambang, dan kerjasama dengan Resa Herlambang atas penjamin manajernya sendiri. Kalau sampai sekarang pun dia mau mengelak atau apapun, proses hukum kan udah berjalan gitu kan, semua bukti dan saksi ada gitu. Dan kalaupun dia mengelak, untuk apa dia menandatangani surat kesanggupan bayar kalau memang ini semua tidak benar? Ini dia tanda tangan di kantor polisi loh, di Polres gitu. Artinya manajernya juga Semuanya. Karena semuanya yang datang ke saya itu komplotan-komplotannya Resa. Manajernya deketin saya, ngajakin saya jalan, bilang sama saya kasihan dengan keluarganya, kasihan dengan kondisi ibunya. Ternyata setelah saya cross check ke ibunya langsung, itu semua nggak benar. Komplotan dong Mbak? Komplotan. siapa aja Mbak mungkin bisa disebutkan nama Yang waktu itu berurusan dengan saya kebetulan Resa Herlambang, Eka Lolita, sama Tini 12 Manajemen. Tapi yang Mbak laporkan Eka Lolita saya seret sebagai saksi ya, sebagai saksi di sini. Karena yang menerima uang dari saya itu kan Resa. Saya transfer ke rekeningnya Resa langsung gitu. Jadi karena Eka Lolita yang waktu itu ngedealing ke saya, jadi saya seret sebagai saksi Eka Lolita Sari. kalau Mbak Tini Kalau Mbak Tini waktu itu bukan yang ngedealing ke saya. Jadinya saya nggak menyeret dia. Karena saksi saya cuma 2, yaitu tante saya sendiri sama Mbak Eka. Mau ke rumah sakit, mau berobat dan segala macam. Aku bilang, oke, saya transferin, nanti berapa hari kita ketemu ya. Nah, setelah saya transfer, beberapa hari kemudian tetap aja alasan saya sakit begini-begitu. Sampai akhirnya saya datang ke rumahnya dia. Kan di rumahnya ada studio kecil ya. Nah, katanya saya suruh latihan tek vokal di sana. Malah bertemu dengan ibunya. Saya lihat kondisi ibunya malah jadi kasihan dan terus-menerus akhirnya. Sampai 6 bulan gak ada kejelasan. Modus ini pengobatan itu sama gitu. Iya, betul. Semua modus dan korbannya selalu sama, yaitu berurusan dengan penciptaan lagu dan lain-lain. Juga untuk korban yang 2 orang itu, si Rames A itu kenal nggak sih Mas? Siapa Mas? Si Astrid sama si Kian itu kenal nggak? Oh,
Saya kenal Kiki Kanu itu waktu itu kontak saya dari Instagram jauh sebelum kasus ini viral ya. Jadi dia nanya sama saya, klarifikasi lah. Dia bilang, kamu korbannya Resa juga ya? Saya bilang, oh iya, kenapa memang? Oh iya, saya juga udah 8-9 tahun yang lalu. Akhirnya kita ada kontak lah, bicara. Kalau Mbak Astrid saya baru kenal belakangan ini setelah viral dari TikTok. Gitu. Mbak, ini kan ada surat penjemputan paksa nih. Iya. Ini berarti Resa udah 2 kali atau 3 kali gak datang? 2 kali mangkir. Hah? Akhirnya dilakukan surat perintah membawa dan menghadapkan saksi atas nama Resa Herlambang. Kita tahan dulu. Kapan itu Mbak penjemputannya, mungkin tahu ya? Ini suratnya turun tanggal 24 Januari 2023. Surat pernyataan kesanggupan bayar 2 kali ya. Jadi kalau misalnya Resa Herlambang bilang kalau misalnya dia sendiri nggak benar apa segala macam, kenapa dia tanda tangan surat kesanggupan bayar? Iya. Ini ancaman hukumannya berapa Mbak? Tahu ya? Kurang tahu saya. Berarti yang dilaporkan itu penipuan berarti kan? Penipuan dan penggelapan karena uang kerjasama bukan utang piutang. Pesan lahir buat Herlambang Pak. Oke. Pesan terakhir pada Resa Mbak, gimana? Pesan saya kepada Resa, bertobatlah kamu Resa, karena udah terlalu banyak orang yang kamu sakitin dan kamu zolimin. Mungkin dengan adanya laporan saya bisa membuat kamu itu bertobat dan mengakui semuanya, agar hidup kamu bisa diperbaiki ke depannya. Kalau misalnya enggak, ingat karma tetap ada.